Oke, berjumpa lagi dengan MS Review. Kali ini saya ingin membahas lebih detail tentang cara membersihkan AC split. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang cara membersihkan AC dengan menggunakan pressure cleaner. Nah, kebetulan karena pressure cleaner waktu itu rusak, saya ganti dengan air keran tekanan tinggi. Pada prinsipnya sama, dengan menggunakan air yang bertekanan tinggi. Jadi bila air kan memiliki tekanan tinggi, bisa juga digunakan. Nah, kali ini saya ingin membahas lebih detail. Di sini peralatan apa aja yang diperlukan? Mari kita simak. Yang diperlukan adalah obeng set lengkap, tangga, pressure cleaner atau air tekanan tinggi, kemudian selotip, pengikat, plastik, sabut cuci, dan sabun. Pastikan mengetahui prosedur keamanan terlebih dahulu, bagaimana bekerja secara aman. Yang perlu diperhatikan adalah kita bekerja dengan menggunakan air, jadi pastikan semua koneksi listrik sudah terputus, koneksi listrik ke AC. Jadi seperti ini pada AC yang belum dibuka, jadi dibuka dulu semuanya. Ada beberapa skrup, biasanya di sini di satu, ini dua, kemudian di ini dibuka dulu di area sini, ada skrup nih, dibuka dulu. Nah, dibuka di bawah ininya, swingnya. Beda merek memang beda, cuma secara prinsip sama dan letaknya hampir-hampir mirip. Ini adalah AC yang sudah saya ambil filternya, sudah saya lepas tutup bagian bawah. Skrupnya di sini, di sini, di sini, di sini. Setelah dilepas, ya seperti ini. Ini adalah indoor unit yang sudah dilepas bagian tutupnya. Nah, pastikan dulu di bagian elektrik ini, bagian kontrol dan elektrik ini ditutup dulu dengan plastik. Saya biasanya menggunakan plastik kresek itu yang lebar. Saya tutup semua area dari sini ke sini, ditutup semua. Pastikan tidak ada yang kena semprot, baru nanti diselotip. Setelah diselotip dengan erat, baru kemudian pasanglah penangkap air, atau saya belum sempat menyertakan dalam video ini, tapi secara umum bentuknya persis seperti yang dipakai untuk pembersihan AC. Kalau saya buat sendiri dengan menggunakan plastik mika yang tebal, dan saya bentuk persis seperti tudung gitu di bagian bawah yang bisa menangkap air cucuran dari proses pembersihan itu, baru kemudian dibuang keluar menggunakan selang. Nah, untuk unit indoornya setelah terlepas, nah ini nanti bagian yang dibersihkan adalah di sini aja. Jadi dari sini aja. Area yang ditutup nih jangan disemprot. Untuk jenis AC bisa jadi antar merek bisa beda ya. Ada beberapa merek yang unit ini penampung air yang di bawah yang di swing ini bisa dilepas, ada yang tidak. Nah, kebetulan yang jenis ini yang nggak bisa dilepas, agak susah. Jadi saya hanya menyemprot di bagian atas ini sampai bawah ini, baru airnya turun melalui penampung ini di belakangnya swing ini. Dia akan kebuang ke bagian ini. Dia akan kebuang ke bagian belakang. Jadi persis di belakang tembok ini dia akan kebuang ke sana. Kalau tipe yang bisa dibuka, begitu dibuka nanti akan kelihatan kipas bagian dalam. Nah, itu dibersihkan bisa lebih mudah. Kira-kira proses pembersihannya saya kasih kira-kira seperti ini. Nah, ini. Jadi kira-kira ya proses ini adalah jenis AC yang bisa dilepas bagian bawahnya ya. Setelah saya lepas, saya bisa menyemprot lebih maksimum.
AC yang saya bersihkan ini sekitar 3 bulan belum dibersihkan, jadi cukup kotor. Nah, ini semprot aja. Sebagai informasi, yang saya gunakan di video ini adalah air keran. Cuma kebetulan di kompleks saya itu tekanannya sangat tinggi, jadi sangat cukup untuk membersihkan AC. Bila memiliki pressure cleaner lebih bagus, pressure washer, bisa diatur tekanannya juga kan dengan menggunakan ini nozzle-nya ini. Ini pun saya menggunakan nozzle dari alat pembersih AC juga. Jadi sangat enak untuk membersihkan. Cukup bersih juga. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke oh ya, jangan lupa nanti pada bagian ini ya, pada bagian filter ini disemprot juga, disemprot lalu dikeringkan. Sedang ini warna merah, kuning, merah, hijau dan hitam ini adalah indikator tingkat kekotoran. Jadi kita bisa melihat kira-kira udah sangat kotor atau belum dari warna-warna yang ada di sini. Untuk unit luar sama saja, setelah dibuka ya, setelah dibuka seperti ini ya, skrup pembukanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada sekitar 8 atau 9 gitu. Setelah dilepas, maka bagian ini ditutup. Bagian ini ditutup dengan plastik dan bagian motor. Baru nanti pada bagian ini besi kisi-kisi ini disemprot. Kalau saya lepas semua seperti ini, baru saya semprot. Itu bisa lebih bersih. Nah, ini harus tertutup dan tidak boleh basah. Di motor ini juga sama, di area ini ya. Tutup area ini dan area motor ini baru disemprot di sini. Ini disemprot, bisa lebih bersih. Nah, ini secara umum ya proses yang internal tadi. 1, 2. Untuk alat yang saya gunakan dulu seperti ini. Nah, dulunya saya gunakan seperti ini, tapi berhubung tekanan nozzle-nya rusak, jadi saya sekarang menggunakan keran air, keran yang tekanannya cukup tinggi. Kita setel musik dulu. Kalau ini selangnya yang saya gunakan kemarin, jadi ya ini kan bawaannya untuk pembersih AC itu. Jadi ini langsung saya sambung ke bagian keran air, karena tekanannya cukup tinggi, bisa untuk membersihkan ini AC. Jangan lupa setelah proses selesai dikembalikan seperti semula. Pastikan sebelum memasang casing ini ya, tidak ada bagian casing yang basah maksud saya. Tadi kan pas dilepas terus dicuci, dijemur. Nah itu pada saat mau masang pastikan tidak ada basah di area ini, karena begitu dipasang nanti bisa netes di sini. Pastikan sudah kering semua baru dipasang. Proses pembersihan AC ini biasanya sekitar 45 menit. Biasanya saya bersihkan setiap 3 bulan sekali, tergantung pemakaian juga, karena AC ini di ruangan yang jarang dipakai, kadang 6 bulan pun masih bersih. Tapi kalau ruangan tuh sering dipakai, kadang 3 bulan sudah
minta dibersihkan. Oke, kira-kira segitu yang bisa saya sharingkan pagi ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan di bagian komentar. Bila ada komentar juga silahkan. Sekali lagi, beberapa hal yang kita perhatikan dalam video ini adalah tentang prosedur. Harap dijalankan prosedur safety lebih dengan baik. Dan saya sampaikan bahwa video ini bukan anjuran untuk membersihkan AC sendiri. Video ini dilakukan oleh orang yang mengetahui cara membersihkan dan menggunakan peralatan yang aman. Dan kebetulan karena saya memang memiliki alat-alat tersebut dan memang sering mengerjakan, mengetahui, jadi saya kerjakan sendiri. Namun ini bukan anjuran. Jadi apabila Anda memang tidak memiliki peralatan dan pengetahuan, lebih baik serahkan pada ahlinya. Itu yang lebih bagus. Oke, sekian dulu dari MS Review. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa follow terus MS Review. Sekian, terima kasih.